Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan proses pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari makna surah Al-Fil. Namun kita sebelum berlanjut pada pembelajaran, Bapak mengingatkan sebelumnya bahwa surah Al-Fil tentunya kalian sudah hafal. Mudah-mudahan kalian sudah hafal, karena pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari surah Al-Filnya, bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar seperti yang sudah dijelaskan pada minggu lalu, yakni dengan cara membaca dengan tartil, benar makharajnya, benar tajwidnya. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini, kalian harus dapat memahami makna daripada surah Al-Fil. Dan juga kalian harus mampu memahami isi kandungan surah Al-Fil. Sebelum kita memulai pembelajaran kita selanjutnya, mari kita sama-sama mulai pembelajarannya dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih yang terkandung dalam surah Al-Fil ini. Surah Al-Fil adalah surah ke-105 dalam urutannya di dalam Al-Quran. Surah Al-Fil merupakan surah Makkiyah atau tergolong pada surah Makkiyah. Kenapa dikatakan sebagai surah Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekah. Ini alasan yang biasa kita kenal. Kenapa dikatakan Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Namun ada makna yang lain dikatakan sebagai Makkiyah, yakni diturunkannya sebelum hijrah. Kalau yang diturunkannya setelah hijrah itu namanya Madaniyah. Jadi berdasarkan diturunkannya terbagi menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah surah yang diturunkan sebelum hijrah, dan Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah hijrah. Anak-anakku sekalian, surah Al-Fil ini erat kaitannya dengan sebuah kisah. Kisah mana? Kisah di mana ada seorang raja yang ingin menghancurkan Ka'bah. Jika kita mengamati terjemahan daripada surah Al-Fil, maka kita paling tidak terbayang sejarah apa yang ada di dalamnya. Dan ini bisa jadi kalian sudah pernah mendengarnya. Bagi kalian yang sudah pernah mempelajari, kita akan pelajari kembali. Bagi kalian yang belum mempelajari, mari kita sama-sama mempelajarinya. Surah Al-Fil ini yang terdiri daripada 5 ayat ini merangkum sebuah kisah. Sebelum kita berkisah, mari kita terjemahkan terlebih dahulu surah Al-Filnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah liat yang terbakar. Terbakar dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat.
dari terjemahan ini, kita sudah bisa membayangkan apa yang terjadi. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar dari api neraka. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surah ini mengisahkan tentang seorang raja, seorang gubernur yang ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa dia ingin menghancurkan Ka'bah? Berdasarkan sebuah riwayat, dia iri terhadap kota Mekah, di mana kota Mekah ini selalu didatangi para peziarah-peziarah yang melaksanakan ibadah haji, yang melaksanakan jual beli barang dagangan, sehingga perekonomian kota Mekah dengan tempat di mana raja ini tinggal berbeda, sangat jauh berbeda. Siapakah raja yang ingin menghancurkan Ka'bah ini? Dialah Abrohah. Raja Abrohah berasal dari negeri Yaman. Dia adalah raja Yaman. Dia adalah gubernur Yaman. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan dia ingin membawa puing-puing Ka'bah itu ke Yaman, dengan tujuan supaya orang yang datang ke kota Mekah, yang biasanya datang ke kota Mekah, beralih ke kota Yaman. Abrohah kemudian menyusun rencana dengan bala tentaranya. Dia sudah terkenal dengan pasukan yang kuat karena dia memiliki pasukan bergajah. Dia susun tentaranya untuk menyerang Ka'bah. Dia berangkat menuju Mekah. Akan tetapi pertolongan Allah datang. Apa pertolongan Allah? Pertolongan Allah yakni Allah mendatangkan burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak, yang burung itu membawa batu atau membawa tanah liat yang terbakar daripada api neraka. Burung itu kemudian melempari mereka sampai mereka mati bergelimpangan. Dan itu belum sampai ke kota Mekah. Artinya mereka belum sampai menghancurkan Ka'bah. Karena mereka sebelum mendekati Ka'bah mereka sudah mati duluan. Bahkan berdasarkan satu riwayat, hanya tersisa dadanya saja si Abrohah ini. Hanya tersisa dadanya saja si Abrohah ini. Sehingga menjadi terkenallah Abrohah pada saat itu. Karena dia ingin menghancurkan Ka'bah tapi dia tidak mampu. Dia tidak mampu menghancurkan Ka'bah. Inilah yang kemudian menjadikan nama kelahiran Nabi Muhammad juga sebagai tahun gajah. Karena pada tahun yang sama Nabi Muhammad lahir, yakni berarti tahun 571 Masehi. Jadi kejadian Raja Abrohah ingin menghancurkan Ka'bah berarti terjadi pada 571 Masehi. Makanya tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut dengan tahun gajah. Tidak tahun emprit, tidak tahun apa atau yang lainnya, bukan. Tapi tahun gajah. Inilah peristiwa di tahun yang sama di mana ada penyerangan Abrohah ke Ka'bah menggunakan tentara bergajah, dan juga pada tahun itu pula Nabi Muhammad lahir. Makanya Nabi Muhammad lahirnya disebut tahun gajah. Anak-anakku sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah penyerangan Ka'bah, sekali lagi, kalau bahasa sekarang, mereka pasukan itu mati oleh burung-burung yang melempari mereka dengan batu, menjadi viral. Bahkan sampai hari ini,
sampai ke telinga kita sekarang. Kisah tersebut ada, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Fil ini. Untuk apa ini diabadikan? Tentunya dengan tujuan agar manusia setelahnya dapat belajar daripada kisah tersebut. Lantas apa yang bisa kita pelajari? Lantas apa yang bisa kita ambil hikmah daripada kejadian tersebut? Baik, kita akan lihat. Ka'bah, sebagaimana kita ketahui, adalah rumah Allah. Allah yang punya. Sementara Abroha ingin menghancurkannya. Maka Allah yang menjaganya. Abroha sombong ingin menghancurkan Ka'bah. Orang sombong menentang Allah. Sombong menentang Allah. Hancur dia. Bahkan sebelumnya, sebelum kejadian Abroha kan sudah terjadi pada peristiwa zaman nabi-nabi sebelumnya. Artinya sebelum lahir Nabi Muhammad, ada Fir'aun, sombong, mati. Matinya kelelep. Ada Namrud, zaman Nabi Ibrahim, mati karena sombong. Matinya, kenapa matinya si Namrud ini? Dimasuki nyamuk. Ada yang satu riwayat ada yang masuk di telinga, ada yang satu riwayat mengatakan masuk di hidung. Pokoknya hewan kecil yang membunuh si Namrud ini. Intinya, tidak boleh sombong. Siapapun yang sombong, maka Allah yang menghancurkannya. Itu yang pertama. Kita tidak boleh sombong. Sebagaimana yang telah terjadi pada Abroha, dia sombong ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian Allah menghancurkannya. Setan sombong, dia tidak mau sujud kepada Adam, Allah usir dari surga. Jadi karena kesombongan itulah yang kemudian Allah murka. Maka janganlah kita berlaku sombong kepada siapapun. Apa itu sombong? Sombong itu merasa lebih daripada orang lain. Sombong. Merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih cakep, merasa lebih. Itu merupakan bagian daripada perilaku setan. Maka mari sama-sama kita jauhi perilaku sombong. Karena perilaku sombong akan membuat seorang yang sombong itu menjadi binasa. Apa perilaku sombong yang bisa terjadi pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya, Allah suruh sholat, tidak mau sholat. Allah suruh puasa, tidak mau puasa. Allah suruh ngaji, tidak mau ngaji. Allah yang bikin kita, Allah yang ciptakan kita, Allah yang perintah, hei kamu sholat, hei kamu ngaji, hei kamu taat kepada orang tua, tapi kita melawannya. Sombong, hati-hati. Maka dari itu, jangan pernah tinggal sholat, jangan pernah tinggalin ngaji, jangan pernah melawan kepada orang tua. Karena itu merupakan bagian daripada perintah Allah. Ingat, sholat tidak boleh ditinggalkan. Karena orang yang tidak bisa sholat mah berarti dia tinggal disolatin. Ya, pernah lihat orang yang mati kemudian dia sholat? Nggak ada. Mereka yang mati disolatin. Karena sholat nggak bisa dititip. Kalau hal yang lain mungkin bisa dititip. Contoh misalnya, kalian mau jajan, ada teman kalian lewat, bahasanya jajanin saya dong, kan begitu. Atau kalian mau pulang, bawaan kalian banyak, lalu kemudian kalian ngomong sama teman kalian, hei kawan, tolong bawain tas saya. Coba sekarang kalau sholat, mau dititip, bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya kalau mau dititipin sholat? Kawan, saya hari ini nggak bisa sholat, tolong. Nah itu, jadi tidak bisa. Akhirnya kan jadinya disolatin. Tolong sholatin saya. Orang yang sholatin mati. Maka dari itu selama orang hidup sholat. Nah ini pelajaran yang bisa kita ambil. Mari kita simpulkan pelajaran apakah yang bisa kita ambil daripada surah Al-Fil ini.
Jelas, yang pertama, kita tidak boleh sombong. Karena siapapun yang sombong, pasti akan binasa. Sudah banyak contohnya, Fir'aun sombong, binasa. Namrud sombong, binasa. Abroha sombong, binasa. Setan sombong, diusir dari surga. Lah kita apa yang mau kita sombongkan? Yang kedua, pesan tadi, jangan sampai kita meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji. Kemudian jangan sampai kita melawan orang tua. Karena itu bagian daripada larangan Allah. Intinya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ngaji, melawan orang tua, berarti kita sombong kepada Allah, sombong kepada pembuat kita. Maka hati-hati. Jangan sampai kita melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Mari sama-sama kita berusaha untuk selalu beribadah kepada Allah, taat kepadanya, supaya kita menjadi orang-orang yang tawadu, rendah hati, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak sekalian, itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.